Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibzakwan dari semester 5 Teknik Sipil Universitas Yogyakarta, ingin menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya air tentang menganalisis satuan hidrograf atau yang bisa kita sebut tentang analisis titik curah hujan, yang dimana di sini dalam analisa hidrograf satuan diperlukan data analisis frekuensi curah hujan, intensitas curah hujan, pola distribusi hujan, jam-jaman curah hujan, efektif hidrograf, satuan sintesis HSS metode Kayasu. Apa itu hidrograf satuan? Hidrograf satuan adalah limpasan permukaan yang diakibatkan oleh tujuan efektif yang terjadi merata di seluruh das dan intensitas terhadap selama satuan waktu yang ditetapkan. Tujuannya adalah hidrograf satuan yaitu untuk memperkirakan hubungan antara hujan efektif dan aliran permukaan, serta memperkirakan banjir dan debit rencana pada suatu das dan subdas. Kemudian ada hidrograf satuan sintetik, yaitu HSS, digunakan untuk membuat hidrograf limpasan permukaan dengan cara menggunakan karakteristik atau parameternya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakteristik daerah pengairan yang ditinjau. Seperti itu kira-kira ya, seperti itu untuk hidrograf satuan sintetik. Hidrograf satuan sintetik Nakayasu yaitu distributor jam-jaman hujan seperti hujan efektif ini, jadi tersedia yang kita baca, yaitu data informasi yang mengenai tentang panjang sungai utama yang seperti ini contohnya. Kemudian ada hidrograf satuan metode Nakayasu yang dimana dikembangkan oleh Nakayasu berdasarkan sungai-sungai di Jepang. Dari penelitian tersebut dihasilkan rumus hidrograf satuan sintetik berikut seperti itu. Adapun hidrograf satuan sintetik Nakayasu bersama ini data informasi yang harus tersedia, yaitu panjang sungai utama, luas das, selang, curah hujan satuan, rata-rata sungai, koefisien pengaliran, dan QB. Dan data terhitung seperti yang di bawah ini, yaitu diambil dari rumus-rumus pada model distribusi curah hujan. Kemudian hidrograf satuan metode Nakayasu yang dimana dikembangkan oleh Nakayasu, dan yang tadi saya jelaskan ini seperti rumus-rumusnya ya teman-teman. Nah, contohnya sudah ada yang saya sebutkan barusan, yang dimana kira-kira kalau lebih seperti ini ya. Dan rumus debit akaran dasar atau QB, yaitu QB sama dengan 0,4715 kali A 0644
kali D0943, yang dimana A-nya sendiri seperti itu, L sendiri seperti itu, dan D seperti itu, dan kira-kira QB seperti itu. Distribusi jam-jam hujan efektif di Gayasu. Kemudian di sini ada ini teman-teman, tinggi dataran hujan satuan. Tinggi hujan satuan sumbung digunakan dari 1 mm. Durasi hujan satuan umumnya diambil dari TR 1 jam, namun dapat dipilih durasi yang lain dinyatakan dalam satuan jam. Jika durasi dinyatakan satu jam, dengan interval 0,5 dan selanjutnya seperti itu. Ini ada keterangan bagian lengkung naik, interval menginginkan turun, interval seperti ini ya, mengikuti pada tabel di samping. Nah, ini utama yang kita tahu, yaitu ada di tabel 8 dan seterusnya, bahwasanya terhadap suhu udara rata-rata ambar dan titik untuk efek radiasi pada itu terkait dengan suhu dan ketinggalan serta kecepatan angin dan kelembapan udara pada itu, dan selanjutnya seperti itu. Tabel itu adalah di mana dari bulan 1 hingga 12 menunjukkan suhu ebar dan suhu biasa ambar. Itu kita pilih dari salah satu bulannya sendiri. Anda kita dari bulan nomor 1 ya seperti itu hingga ke bawah seperti itu teman-teman. Yang keterangan di sini, data suhu adalah rata-rata suhu udara harian selama 1 bulan, dan data kelembapan udara adalah rata-rata kelembapan udara selama 1 bulan. Data lama penyerapan matahari adalah data lama penyimpanan harian yang rentang atau pukul 8 sampai 4, data setempat selama 1 bulan, dan di mana data kecepatan angin adalah rata-rata kecepatan angin harian selama 1 bulan. Adapun dari analisis tersebut, untuk curah hujan terdapat hidrogas satuan, curah hujan efektif, lalu ada tata guna lahan, kemudian ada juga harga koefisien pengaliran, serta perhitungan selama 5 tahun hingga 100 tahun. Dan yang terakhir ada metode beserta rumusnya, kurang lebih seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.